Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Sejak lama semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara lagi, apalagi soal meminta perdamaian. Yihe memandang orang-orang di depannya dengan dingin, dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di matanya. Setelah ditempati oleh harimau untuk sementara waktu di kota Kekaisaran Iblis, sekarang para jenderal ini menjadi sangat patuh. Tanpa darah, Yihe tahu bahwa tidak akan ada hasil jika berdiskusi dengan orang-orang ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Turun, lakukan tugasmu, dan jaga gerbang kotamu masing-masing. Jika ada yang melarikan diri, mereka akan dibunuh tanpa belas kasihan." Lari semua jenderal itu mundur. Yihe duduk sendirian di aula, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pada saat ini, Yixia berlari masuk, dan di belakang Yixia, Liu Ruyan dan banyak murid sekte Kuali Giok lainnya mengikuti. Putra, Isa melihat putrinya, Yihe bergegas mendekat dan berpelukan erat. Selama ini, Yihe mengkhawatirkan keselamatan Yixia. Setelah mengikuti Yixia Hancuang untuk beberapa patah kata, Yihe memandang Liu Ruyan dan berkata, "Nona Liu, saya akan mengingat kebaikan dan kebajikan dari Sekte Yukin. Jika Sekte Kuali Giok membutuhkan saya pasti akan melakukannya. Wajib, hanya saja pasukan kota Raja Mingli telah mendapat tekanan, dan segera mengepungku, Kaisar Iblis, jadi aku. Tidak ada cara untuk menghiburmu, dan aku harap kamu pergi secepat mungkin agar tidak terjebak." Kaisar Iblis Yihe, kali ini aku membawa orang ke sini, tidak hanya untuk mengawal Putri Isa, tetapi juga untuk melihat apakah ada kebutuhan bantuan. Jika saya hanya melihat kota Kekaisaran Iblis jatuh ke dalam ketakutan dan tetap acuh tak acuh, Chen Ping akan mengetahuinya. Akan menyalahkan, Liu Ruyan berkata pada Yihe. Ketika Yihe mendengar ini, dia tersenyum kecut, dia tahu apa maksud Liu Ruyan. Sekarang Liu Ruyan adalah wanita Chen Ping, dan kota Kekaisaran Iblis juga merupakan aula Chen Ping. Baik itu Sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis, semuanya milik Chen Ping. Jadi sekarang yang mereka perlukan hanyalah bergabung. Kalau begitu terima kasih, Nona Liu. Yihe mengangguk, terima kasih. Tetua ketiga, pimpin murid-murid Sekte Kuali Giok untuk segera mulai memurnikan pil. Jika terjadi perang, pasti akan ada banyak korban jiwa. Liu Ruyan memerintahkan kepada tetua ketiga. Baiklah, tetua ketiga mengangguk. Ni Heng, Fang Su, kalian masing-masing akan membawa 10 murid untuk berpatroli di tembok kota, dan jika kalian menemukan ada yang terluka, segera obati mereka di tempat. Ruyan Liu memesan lagi, taati. Ni Heng dan Fang Su juga menerima perintah pada saat yang sama. Melihat perintah Liu Ruyan yang tertib, Yihe juga merasa penuh harapan di dalam hatinya. Dengan tambahan Sekte Kuali Giok, korbannya pasti akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi tiba-tiba berlari masuk dari pintu, semua orang berlumuran darah. Kotor, sangat kejam. Setelah melihat Yihe, mereka semua berlutut dan berkata, "Raja Iblis, 5 tim yang kami kirimi surat, semuanya. Mereka semua dicegat dan dibunuh di tengah jalan, hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkan jalan rahasia?" Melihat ini, Yihe berkata dengan heran. Orang-orang dari kota Raja Mingli telah menyiapkan penyergapan di jalan rahasia, dan mereka sudah mengetahui jalan rahasia tersebut. "Ada," kata penjaga itu. Ketika Yihe Yao Huang mendengar ini, dia langsung marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Hu Ben, pengkhianat ini, pasti." Dia mengatakannya, sekarang tampaknya seluruh kota Kekaisaran Iblis tidak memiliki rahasia lagi tentang Raja Li itu. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Isa. "Saya mengirim orang keluar kota untuk menghubungi Kaisar Iblis dan kota raja lainnya untuk memberitahu mereka tentang situasi di sini." Pada saat itu,
Orang-orang ini pasti akan melihat keuntungan besar di sini, dan kemudian mengirim pasukan untuk datang. Pada saat itu, Raja Li tidak akan berani bertindak gegabah. Jika dia secara paksa menyerang kota kekaisaran iblis kita, itu akan menjadi ikan yang mematikan dan jaring yang rusak, dan akhirnya Snipe dan Kerang akan bertarung demi keuntungan nelayan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Raja Li mundur. Aku tidak menyangka orang ini akan bersiap. Yihe mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Yihe, serahkan masalah ini padaku, aku akan bicara dengan orang-orang tua itu dan biarkan mereka mengirim pasukan. Saat ini, Huo Feng masuk dan berkata. Melihat Huo Feng, Yihe ragu-ragu dan berkata, jika sebelumnya, pasti tidak ada masalah bagimu untuk maju, tapi dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaran iblis, kan? Huo Feng dulunya sangat kuat, tetapi setelah ditendang ke dunia sekuler, kekuatannya turun drastis, dan sekarang dia selaras dengannya. Jika dia ingin meninggalkan kota kekaisaran iblis karena kekuatan fisiknya, Raja Li pasti tidak akan menyetujuinya. Jangan khawatir, Raja Li pada dasarnya curiga, dan dia tidak akan langsung menghentikanku saat dia melihatku. Tapi kota kekaisaran iblismu, berapa lama kamu bisa menolaknya? Benda-benda lama lainnya semuanya ada di benua lain, dan jaraknya jauh. Butuh waktu bagiku untuk datang dan pergi. Huo Feng bertanya pada Yihe, saya masih memiliki 100.000 tentara di kota kekaisaran iblis. Dengan tambahan lingkaran sihir di sekitar kota kekaisaran iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan selama 10 hari setengah bulan. Kata Yihe, itu bagus, tunggu saja kabar baikku. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi Huo Feng Huang, dan terbang keluar kota. Melihat burung Phoenix api langsung berubah menjadi burung Phoenix api, mata Yixia membelalak dan dia berkata tidak percaya. Ayah, ini bukan itu. Ya, dia adalah Huo Feng. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya tidak menyangka dia akan terlempar ke dunia sekuler. Sekarang Chen, Tuan adalah penguasa Huo Feng. Sebelum Yixia selesai berbicara, Yihe mengangguk dan berkata, apakah Chen Ping pemilik burung Phoenix api ini? Ekspresi Yixia bahkan lebih sulit dipercaya. Dan saat ini api Phoenix melonjak ke langit, sayap menyala-nyala, melambai terus-menerus. Di puncak bukit beberapa mil jauhnya dari kota kekaisaran iblis, Li Xing sedang melihat kota kekaisaran iblis di depannya, dengan senyuman di wajahnya. Betapa bangganya, karena tidak butuh waktu lama bagi kota kekaisaran iblis ini untuk dianeksasi oleh kota Raja Mingli mereka. Pada saat itu, dia akan bisa menjadi raja di kota kekaisaran iblis, dan dia bisa menahan Yixia di bawahnya. Alasan mengapa Li Xing tidak melakukan apapun ketika Hu Ben menguasai kota kekaisaran iblis, dia hanya ingin mengandalkan Li Xing. Singkirkan para fanatik dan penguasa royalis di kota Kaisar Iblis. Lalu dia memikirkan cara untuk membunuh Hu Zi, sehingga dia bisa mendapatkan kota kekaisaran iblis tanpa pertumpahan darah. Sayang sekali dia tidak menyangka Yihe akan kembali ke kota kekaisaran iblis begitu cepat, membunuh Hu Ben, dan mulai lagi. Ambil kembali kendali, tuanku, orang-orang dari Sekte Kuali Giok telah mengantar Putri Naisa ke kota, dan saya memerintahkan semua bawahan saya untuk berpura-pura tidak bersalah. Melihat, saat ini, seorang jenderal dari Wang Cheng melangkah maju dan berbisik kepada Li Xing. Hahaha. Sekarang Sekte Kuali Giok dan Yixia telah memasuki kota, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Mereka pasti mengira mereka bertindak diam-diam dan menyelinap ke kota Kaisar Iblis, tapi kami tidak mengetahuinya. Seperti yang diketahui semua orang, aku sengaja membiarkan mereka masuk, agar aku bisa menangkap mereka semua sekaligus. Li Xing tertawa terbahak-bahak. Singer, kenapa kamu begitu bahagia? Raja Li perlahan keluar dari tenda, diikuti oleh Hu Yixiao. Ayah, sebagian besar anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Yixia ke kota kekaisaran iblis,
kita bisa melakukannya kapan saja. Terserang, Li Xing berkata pada Raja Li. Sekte Kuali Giok masih di sini. Li Wang tersenyum dingin, lalu memandang Hu Yixiao di belakangnya dan berkata, Penatua Hu, selanjutnya Anda dapat pergi ke Sekte Kuali Giok dan mengalahkan Sekte Kuali Giok dengan mudah. Tetapi jika Anda menang Sekte Kuali Giok, jangan lupa berjanji padaku. Jangan khawatir, Raja Li, saya memenangkan Sekte Kuali Giok, dan saya pasti akan mematuhi perintah Raja Li di masa depan. Semua sumber daya di Sekte Kuali Giok akan tersedia untuk Raja Li kapan saja. Hu Yixiao mengangguk dan membungkuk seperti anjing pesek dan berkata, Hahaha, Raja Li melambaikan tangannya, ayo, aku mengirimkan ratusan penjaga dan pengikut untukmu. Hu Yixiao pergi dengan beribu terima kasih. Saat Hu Yixiao pergi, Li Xing melihat nyala api terbang dari langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Ayah, lihat cepat, seseorang telah melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis, mungkin mereka ingin memanggil bala bantuan. Li Xing buru-buru menunjuk api di udara dan berkata, Raja Li mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan alisnya juga berkerut. Ayah, haruskah kita mencegat? Melihat Raja Li tidak berbicara, Li bertanya lagi. Menatap api itu, setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan berhenti. Ayah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Pasti penyelamat yang dikirim oleh kota Kekaisaran Iblis. Mereka mengira ada kebakaran dan kami tidak mengetahuinya. Li Xing bertanya dengan bingung. Itu bukan dari kota Kekaisaran Iblis, itu Huo. Kata Li Wang, Fire Phoenix. Li Xing terkejut sejenak, lalu menarik napas dan berkata, kalau begitu, Fire Phoenix telah ada selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, mengapa tiba-tiba muncul di kota Kekaisaran Iblis? Jangan menebak-nebak, ini pasti tidak seperti yang kamu pikirkan, tidak peduli kenapa Huo Feng ada di sini, segera. Perintah untuk turun dan bersiap menyerang. Raja Li berkata dengan mata dingin. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk saat ini, jadi dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Li Xing mengangguk, lalu berdiri di puncak gunung dan menamparkan telapak tangannya, yang meledak di seketika di udara. Ledakan terdengar, langsung mengerahkan pasukan Qian Cheng di kaki gunung. Kaisar Iblis, ini tidak baik. Pasukan kota Raja Mingli sudah mulai menyerang. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai berbaris menuju kota Kekaisaran Iblis. Seorang penjaga bergegas melapor. Yihe Yao Huang langsung mengernyit saat mendengar ini, lalu dengan cepat berjalan keluar aula dan menaiki menara. Melihat dari kejauhan, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli berbaris dengan langkah seragam. Di depan pasukan ini, di sana adalah itu semua jenis monster, terus-menerus melolong. Yihe tahu bahwa ini adalah barisan depan kota Raja Mingli, dan mereka hanya menyerang secara tentatif. Jika Yao Huangcheng tidak berani melawan bahkan serangan tentatif lawan, itu pasti akan berdampak besar pada moral. Cincin, tetapi jika mereka pergi berperang melawan kota, itu akan membuang-buang pasukan. Yang diinginkan Yihe adalah menunda waktu, dan berharap Huo Feng akan memberitahu Kaisar Iblis dan Wang Cheng lainnya sesegera mungkin. Isha melirik ke arah Yihe, mengetahui apa yang ayahnya ragukan, jadi dia meraung panjang. Segera, sesosok tubuh datang ke sisi Isha. Orang ini adalah Lang Feng yang berbulu. Jis Feng, aku perintahkan kamu untuk memimpin kawanan serigala dan memblokir serangan lawan. Isha memerintahkan pada Lang Feng. Taati. Lang Feng menerima perintah itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin mengandalkan serigala untuk menghentikan puluhan ribu pasukan lawan, tetapi Lang Feng tahu bahwa dia sudah mati. Tanpa ragu-ragu, Jis Feng berbalik dan hendak melompat keluar kota. Isha berkata dengan tatapan tak tertahankan, Jis Feng, perhatikan keselamatan. Lang Feng tidak berbicara, hanya mengangguk dan melompat turun. Saat Lang Feng melompat ke bawah, lolongan serigala keluar dari mulutnya.
Diiringi lolongan serigala, ribuan serigala iblis melonjak dari segala penjuru kota. Monster-monster ini menjaga gerbang kota dengan gigi terbuka. Ayah, apa yang sedang dilakukan kota kekaisaran iblis ini? Apakah kamu ingin menghentikan pasukan kami dengan mengandalkan serigala iblis ini? Tanda tanya petik 2, ini sangat konyol. Sudut mulut Li Xing sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan. Tapi Raja Li memiliki mata yang dalam, tapi ekspresinya tidak santai. Serigala iblis ini tidak digunakan untuk memblokir pasukan kita, tapi untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata perlahan, apa maksudmu? Li Xing tidak mengerti maksudnya. Monster serigala ini tahu bahwa mereka akan mati, tapi mereka tidak mundur. Para sersan di kota mengawasi dan meningkatkan semangat mereka. Sepertinya Yihe ini juga cukup kejam untuk membiarkan kelompok bawahannya dimusnahkan untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata dengan kagum,